kang nemoni sapa masbuk ing imam fihi ing dalem mah min tahmidin bayane saking tahmid wa tasbihin lan tasbih wa tasyahudin lan tasyahud wa du'ain lan du'a wa kadzalan iku kaya ikilah du'a salatun utawi salat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi walau fi tasyahudil makmumi senajan ing dalem tasyahudi makmum al awwali kang awal apa tasyahud qalahu dawaki ing ya Allah ya Rabbi ya Karim qalahu dawaki ing mazkur minal muwafaqah sapa syekhuna guru ingsun wa yukabbiru lan takbira sapa masbukun makmum masbuk lil qiyami krana arai jumeneng ba'da salamihi ing dalem sause salam loro ni imam ingkana lamun ana apa al mahallu panggonan alladzi jalasa kang lungguh sapa masbuk ma'ahu sertane imam fi ing dalem mahal iku maudhi'a julusihi panggonan lunggune makmum masbuk lawin farada lamun dewi sapa masbuk kaan adrokahu niki kafe mboten tamsil tapi istiqsaq kaan adrokahu kaya yento nemoni sapa masbuk ing imam fi salisati rubaiyatin ing dalem rakaat nomor telune salat petang rakaat au tsaniyati maghribin utawa rakaat kapindhone salat maghrib wa illa lan lamun ora kanal mahallul ladzi jalasa ma'ahu fihi mawdi'a julusihi lam yukabbir mongko ora sunnah takbir sapa masbuk lil qiyami krana are jumeneng wa yarfa'ulan ngangkat sapa masbuk yadai ing tangan loro ni masbuk tabaan hale anut li imami maring imame masbuk alqaimi kang ngadeg sapa imami min tasyahudi saking tasyahudi imam al awwali kang awal apa tasyahudi wa illam yakun senajan ora ono apa mahal iku mahal la tasyahudi panggonan tasyahudi masbuk wala yatawarruku lan ora kena lungguh tawarruk sapa masbuk fi ghairi tasyahudi ing dalem liyane tasyahudi masbuk al akhiri kang akhir apa tasyahudi wa yusannu lan den sunahake lahu kedue masbuk apa Allah yakuma yento orang ngadeg sapa masbuk illa ba'da taslimatayil imami angin ing dalem sause salam loro ni imam wa harumalan haram apa muksun meneng ba'da taslimataihi ing dalem sause salam loro ni imam illam yakun lamun ora ana apa mahal iku mahal la julusi panggonan lunggune imam panggonan lunggune makmum masbuk fatabtul mongko batal apa salatuhu salate masbuk bi sebab muksu inta amada lamun moho sapa masbuk wa alimalan ngerti sapa masbuk tahrimahu ing keharamane muksu wala yakumu lan ora ngadeg sapa makmum masbuk qabla salamil imami ing dalem sadurunge salami imam fa in ta'ammadahu mongko lamun moho sapa masbuk ing al-qiyam qabla salamil imam bila niyati mufaraqatin kelawan tanpa niat mufaraqah batalat mongko batal apa salat wal muradu tawi kang den karepake iku mufaraqatu haddil qu'udi misai ing langgenge lungguh fa in saha mongko lamun lali sapa masbuk au jahila utawa bodho sapa masbuk lam yu'tadda mongko ora den wilang-wilang apa bijami ima kelawan sekabehane barang atah kang nekake sapa masbuk bi kelawan mah hatta yajlisa hingga lungguh sapa masbuk thumma yaquma nuli jumeneng sapa masbuk ba'da salamil imami ing dalem sause salami imam wa mata alima lan kapan-kapan ngerti sapa masbuk walam yajlis lan ora lungguh sapa masbuk batalat mongko batal apa salatuhu salate masbuk wa bilan kelawan luzumil julus farqa bedani sapa masbuk man ing wong koma kang ngadeg sapa man an imami saking imame man fit tasyahudil awal ing dalem tasyahud awal abidan halimoho fa innahu mongko sak temene man
qoma an imamihi fit tasyahudil awal iku yu'taddu den wilang-wilang apa bi qiraatihi kelawan wacane man qabla qiyamil imami ing dalem sadurunge ngadegi imam li'annahu krana sak temene man iku la yalzamu ora wajib ing man apa al audu bali ilaihi maring at-tasyahudil awal wa syurita lan den syaratake likudwatin kedue penggawe makmum apa syurutun likudwatin kedue penggawe jamaah utawa makmum apa syurutun pira-pira syarat minha iku setengah saking syurut niatuk tidain utawi niat anut au jamaatin utawa jamaah awi timamin utawa niat ing dadi makmum bil imamil hadiri kelawan imam kang hadir awi sholati utawa sholat ma'ahu sertani imamil hadir au kaunihi utawa anane niat anane syahas iku makmuman dadi makmum ma'a taharrumin sertane takbiratul ihram ayyajibu tegese wajib apa takuna yen to ono apa hadhihi niyatu ikilah niat iku muqtaranatan den barengake ma'at taharrumi sertane takbiratul ihram wa idza lam taktarin lan ari kalane ora bebarengan apa niyatu nahwil iktidai niat sepadane anut bitaharrumi kelawan takbiratul ihram tidak bareng lam tan akid mongko ora sapa al jum'atu salat Jumat listiratil jamaati krana den syaratakene jamaah fiha ing dalem Jumat watan akidu lan kabundelan apa ghairu haliyani Jumat furada hali ijen-ijen falau tarokah mongko lamun ninggal sapa syahas hadhihi niyata ing ikilah niat au syakka utawa mamang sapa syahas fiha ing dalem hadhihi niyah wa taba'alan anut sapa syahas musallian hali wong kang musallian ing wong kang salat fi fi'lin ing dalem penggawean kaan hawa kaya yen to mudhun sapa syahas liruku'i krana are ruku' mutabi'an hali wong kang anut lahu maring musallian au fi salam menawa ing dalem salam bi angkasa gambari kelawan yen to nejo sapa syahas zalika ing mengkono-mengkono mutabaah min ghairi tidain kelawan tanpa anut bihi kelawan musallian wa talalan suwe urfan ing dalem urfine apa intidharu oleh nganti-nganti syahas lahu maring musallian batalat mongko batal apa salatuhu salate syahas wa niyatu imamatin lan niat dadi imam au jamaatin utawa jamaah wa niyatu imamatin utawi niat dadi imam au jamaatin utawa niat jamaah iku sunnatun sunnah li imamin kedue imam fi ghairi jum'atin ing dalem liyane salat Jumat lianala drapun merkoleh sapa imam fadlal jamaati ing kautamaane jamaah walil khuruji lan krana arai metu min khilafi man saking khilafi wong aujaba kang majibake sapa man ing niyatul imamah wa tasihulan sa'apa niyatul imamah ma'a taharrumi sertane takbiratul ihrami imam wa illam yakun senajan ora ana iku khalfahu ing dalem burine imam sapa ahadun wong siji burine gak ana makmume blas tapi niat jadi imam itu boleh in wathiqa lamun kumandel sapa imam bil jamaati kelawan jamaah alal aujahi miturut ing atase kaul aujah li'annahu krana sak temene imam iku saya siru bakal dadi sapa imam iku imaman imam fa illam yanwi mongko lamun ora niat sapa imam walau li adami ilmihi senajan anane adamu niyatil imamah iku krana ora anane ngertine imam bil muqtadina kelawan pira-pira wong kang anut hasala mongko hasil lahum kedue muqtadin apa al fadlu kautamaane jamaah dunahu ora imam wa inna wahu lan lamun niati sapa imam ing niyatul imamah madhkur min niyatil imamah fil asna'i ing dalem tengah-tengahe salat hasala mongko hasil lau kedue imam apa al fadlu kautaman min haini idin saking awit saking mengkono-mengkono nawahu fil asna amma fil jum'ati anapun utawi niyatul imam ing dalem salat Jumat iku fatal zamuhu mongko wajib apa niyatul imamah ing imam ma'at taharrumi sertane takbiratul ihram sampun
Samangke wa yukabbiru nadban masbukun intaqala ma'ahu lintiqalihi. Niki sawire lumayan angel. Samangke pertama, bagi seorang makmum masbuk itu makmum yang tidak menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dari durasi berdirinya imam. Awak dhewe takbir Allahu Akbar. Ketika kita takbir, durasi imam sebelum dia rukuk dengan durasi kita takbir untuk kita baca Fatihah itu gak cukup. Itu namanya masbuk. Tapi kalau makmum muafik itu makmum yang menemukan durasi yang cukup untuk dia membaca Fatihah sebelum imam itu rukuk. Nah sekarang bagi makmum masbuk itu tetap dianjurkan, tetap disunnahkan untuk membaca takbir, untuk dia berpindah-pindah. Sunnah tetap disunnahkan, tetap dianjurkan bagi seorang makmum masbuk untuk berpindah atau berpindah gerakan untuk mengikuti perpindahan gerakannya imam. Artinya ngeten. Sebenarnya kan makmum masbuk itu hitungan rokaatnya kan masih nggak jelas. Artinya makin enten kejelasannya. Artinya kadangkala dalam satu rakaat yang dia lakukan, meskipun dia itu mungkin sujud pertama, sujud kedua, duduk di antara dua sujud, pada kenyataannya rakaat yang itu tidak dihitung rakaat. Ya mek nglakoni melok imam ngoten tok. Lah, itu sekalipun seperti itu, tetap bagi seorang makmum masbuk itu tetap disunnahkan untuk membaca takbir. Sehingga prakteknya, detailnya adalah falau adrakahu mu'tadilan kabbara lil huwi wa ma ba'dahu. Contoh, kalau makmum masbuk itu masih menjumpai imam rukuk kan beres. Kalau ada makmum masbuk menjumpai imam rukuk, awak dewi makmum masbuk sik menangi rukuk, berarti kan kita dapat rakaat. Kita itu baru nggak dapat rakaat kalau kita menjumpai imam sudah dalam kondisi i'tidal. Kita dihitung tidak mendapatkan rakaat kalau imamnya itu sudah tidak rukuk, tapi sudah dalam posisi i'tidal. Misal, kita datang ke masjid. Sudah niki polak-malik kita. Misalkan kita datang ke masjid, kita sudah lari-lari. Biasanya lek wong gopo demen jamaah pol-polan, padahal sing apik ya ora blayu-blayu. Blayu-blayu pisan. Oh, imame rupane wis kape mari surati blayu-blayu. Begitu sampai ke dalam masjid, imamnya sudah rukuk. Begitu kita mau takbir, ternyata imamnya i'tidal. Kita takbir Allahu Akbar. Ternyata imamnya sudah i'tidal. Maka ketika seperti itu kita kan nggak perlu rukuk, nyapo rukuk. Wong imamnya sudah rukuk kok. Kita rukuk itu kan mutabaah, mengikuti imam. Imamnya sudah nggak rukuk, maka kita nggak perlu rukuk. Imamnya sekarang posisinya apa? Kita adrakahu mu'tadilan. Kita sebagai makmum masbuk menemukan imam dalam kondisi i'tidal. Maka bagaimana? Kan awak dhewe ngadeg ya. Allahu Akbar. Awak dhewe posisi ngadeg. Imamnya i'tidal, kan nggak ada pindah. Betul ada pindah kan? Maka kita ketika seperti itu kabbaru lil huwi wa ma ba'dahu. Kita nantinya baru membaca takbir Allahu Akbar itu pada saat kita turun untuk melakukan sujud. Enggak perlu awak dhewe Allahu Akbar imame i'tidal, maron awak dhewe sami Allahu liman hamidah, enggak perlu. Enggak sunnah untuk membaca bacaan itu. Kita baru disunahkan untuk membaca takbir itu pada saat kita nanti turun untuk melakukan sujud dan seterusnya. Itu ketika kita menjumpai imam dalam kondisi imam itu i'tidal. Yang kedua, ketika kita menjumpai imam itu sajidan ghaira sajdati tilawatin lam yukabbir lil huwi ilaihi. Ketika kita masuk ke dalam masjid menjumpai sholat jamaah dan imam sudah dalam kondisi sujud, Allahu Akbar, imamnya sujud, maka bagaimana? Kita kan biasanya lek moten langsung nututi nanggone sujud. Allahu Akbar, imamnya dalam kondisi sujud, kita kan langsung nyusul ke arah sujud. Lah ketika kita nyusul ke arah sujud itu kita nggak perlu baca takbir. Allahu Akbar, wis mari. Setelah itu kita turun untuk mengikuti imam sujud. Ketika kita turun itu nggak perlu kita baca Allahu Akbar, nggak perlu. Tapi kan kenyataannya selama ini kan awak dhewe mboten ngoten.
Ketika kita menjumpai imam sekalipun dalam kondisi sujud, kemudian kita baru takbir. Ketika kita hendak pindah ke arah sujud, ketika kita hendak turun ke arah sujud untuk mengikuti sujudnya imam, kita biasanya baca takbir. Padahal lam yukabbir lilhui, kita tidak disunahkan. Yora dosa ya, tapi gak sunnah. Kita tidak disunahkan untuk membaca takbir dalam rangka turun untuk melaksanakan sujud. Kenapa kok tidak disunahkan? Karena pada hakikatnya sujud yang kita lakukan itu sebenarnya ghairu mahsub. Sujudnya tidak dihitung. Maka tidak sunnah untuk kita kemudian membaca takbir. Lah ini mungkin panjenengan sering ngeten iki. Sering melampaui ngeten iki. Entah itu sujud pertama ataupun sujud kedua sama. Pokok ketika kita menjumpai imam dalam kondisi sujud, kemudian kita setelah takbir Allahu Akbar, kemudian kita hendak turun untuk melakukan sujud bersama dengan imam, maka kita tidak disunnahkan untuk melaksanakan, untuk membaca takbir. Boten sunnah. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu fihi min tahmidin wa tasbihin wa tasyahudin wa du'ain wa kadza salatun 'alal ali walau fi tasyahudil ma'mumil awwali qalahu syekhuna. Akan tetapi kalau untuk bacaan zikir-zikir, maka kita disunnahkan, tetap disunnahkan untuk membaca zikir-zikir apapun yang memang kita menjumpai imam di dalamnya. Awak dewi, misal kita ketika sujud, misalkan ketika kita sujud kita menjumpai imam, berarti kita ikut baca. Kita ketika tasyahud menjumpai imam, kita berarti baca tasyahud. Meskipun sebenarnya kita belum waktunya tasyahud, tetap kita mengikuti zikirnya imam yang sedang dilaksanakan imam, yang kita menjumpai imam di dalam bacaan itu. Kemudian wa yukabbiru masbukun lil qiyami ba'da salamaihi in kana al mahallul ladzi jalasa ma'ahu fi mawdi'a julusihi lawil farad. Selanjutnya iki ya rada lumayan maneh. Makmum masbuk itu dianjurkan, disunnahkan untuk membaca takbir setelah kedua salamnya imam, jika memang tempat di mana dia suci, tempat di mana dia duduk bersama dengan imam itu juga merupakan tempat di mana dia akan duduk andai kata dia sholat sendirian. Kalau baleni malih, seorang makmum masbuk itu kan otomatis ketinggalan rakaat. Seorang makmum masbuk itu nanti ketika imamnya sudah salam 2 kali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum masbuk ini kan tidak berdiri untuk melanjutkan sholatnya kurang berapa rakaat. Lah ketika dia berdiri setelah salamnya imam, ini apakah berdirinya baca Allahu Akbar? Lek panjenengan kan kabeh maca kabeh, mesti maca. Padahal kenyataannya secara fikih makmum masbuk setelah imam salam itu tidak semuanya dianjurkan baca takbir. Yang dianjurkan untuk baca takbir itu khusus makmum masbuk yang memang setelah salamnya imam in kanal mahallul ladzi jalasa ma'ahu fihi mahalla julusihi lawil farad. Jika memang di mana tempat makmum masbuk itu duduk bersama dengan imam, itu memang tempat dia duduk andai kata dia sholat sendirian. Maksudnya pripun? Contoh. Panjenengan datang ke masjid, ada pelaksanaan sholat isya. Sholat isya itu kan 4 rakaat. 4 rakaat. Oke. 4 rakaat kita masuk ke masjid, imamnya rakaat ketiga. Imam rakaat ketiga, kita rakaat pertama. Lanjut. Imam rokaat keempat, kita rokaat kedua. Pada saat imam rokaat keempat, otomatis setelah sujud yang kedua, imamnya tasyahud. Imamnya duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Pun jangan bayang nih piyambak. Imamnya rokaat keempat, otomatis tasyahud akhir. Kita rokaat berapa? Kita rokaat kedua. Kita duduk, betul. Duduk untuk apa? Untuk melakukan tasyahud kita. Yang artinya duduk kita bersama dengan imam itu memang duduk kita andai kata kita sholat sendirian. Umpama aku gak jamaah karo imam, aku tetap lungguh, saya tetap duduk ini. Karena apa? Saya memang waktunya tasyahud awal.
Maka ketika seperti itu kondisinya panjenengan, kondisi panjenengan duduk bersama dengan imam, itu memang tempat panjenengan duduk. Andai kata panjenengan sholat sendirian, maka setelah imam nanti salam, imamnya bangun, imamnya setelah salam, kita bangun, kita baca takbir Allahu Akbar. Beda kalau nggak seperti itu, jenengan mlebu masjid oleh tahiyatin tok, utawa gak oleh tahiyatin tok, oleh rakaat kepapat, rakaat keempat. Imam rakaat keempat kita takbir Allahu Akbar, berarti kita rakaat pertama. Setelah sujud yang kedua imamnya tahiyat, kita tahiyat gak? Tahiyat, tapi bukan waktunya tahiyat, kita gak waktunya duduk, kita tahiyat, kita duduk hanya semata-mata karena mengikuti imam. Berarti tempat duduknya kita bersama dengan imam itu bukan tempat duduk kita asli andai kata kita sholat sendirian. Maka ketika seperti itu, setelah nanti imamnya salam, kita berdiri, gak perlu baca takbir. Ning kenyataan awak dhewe kabeh niki, ya wis pokok mari salami imam, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar. Kok cara gambaran ngeten lho Pak, kok cara gambaran ngeten. Umpama jenengan niku ora wayah tahiyat, kok jenengan mau maca takbir, baca takbir setelah imamnya itu salam, berarti panjenengan baca takbir 2 kali. Takbir apa? Takbir sebelum panjenengan duduk bersama imam, dan takbir setelah panjenengan duduk setelah imam. Padahal andai kata jenengan sholat sendirian, mestinya takbirnya 1 kali. Tapi kalau panjenengan itu memang waktunya duduk, karo imam ora karo imam, panjang takbirku pindho. Karena memang saya waktunya duduk, ini waktunya tasyahud. Makanya ketika kita itu memang waktunya duduk untuk melakukan tasyahud, entah imam tasyahud enggak tasyahud, itu kan urusan imam. Kita memang waktunya tasyahud, sehingga sebelum kita tasyahud kita baca takbir, setelah itu kita bangun juga kita baca takbir. Tapi kalau kita itu tadi belum waktunya duduk, artinya kita duduk itu semata-mata mengikuti imam, maka kita tidak disunahkan untuk membaca takbir. Saya dipahami? Alhamdulillah saya dipahami. Mari ngombe kopi. Ambil ngombe kopi. Cara cerdas. Oh, nggih. Niki kadosnya mboten sampai mantun. Pokok setengah 10 selesai niki. Masih mboten sampai selesai mesti pembahasan. Soalnya lek kula get-get nih mangke malah mboten nyantol eman-eman. Karuan dilanjut biji. Wa illa lam yukabbir lil qiyami. Wa illa lam yukabbir lil qiyami wa yarfa'u yadayhi tab'an imamil qa'im min tasyahudil awal wa illam yakun mahalla tasyahudi wa la yatawarraku fi ghairi tasyahudil akhir wa yusannu allahu alla yakuma illa ba'da taslimatayil imami. Pun sebagaimana saya terangkan wau, saya sampaikan wau bahwa orang yang setelah salamnya imam, makmum masbuk setelah salamnya imam itu disunnahkan untuk membaca takbir ketika dia berdiri jika memang duduknya dia bersama dengan imam tasyahud akhir itu memang tempatnya dia duduk andai kata dia sholat sendirian. Jika tidak, artinya duduknya dia bersama dengan imam pada saat tasyahud akhir itu bukan waktunya dia duduk, melainkan semata-mata dia mengikuti imam, maka dia tidak disunnahkan untuk membaca takbir ketika dia berdiri. Mergo wis maca takbir sadurunge. Kok cara ngono takbire sambungan ae sing mau Allah sing dawa. Tapi kan gak kenek Pak. Soalnya memang jatahnya takbir situ. Takbirnya memang takbirnya jatahnya 1 kali. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, setelah itu bagi kita tidak apa ya bahasanya, bukan nggak diperkenankan, tidak dianjurkan untuk melakukan duduk tawarruk di selain tasyahud akhir. Artinya kalau memang kita itu tidak duduk tasyahud akhir, duduknya tetap iftirash aja. Iftirash itu duduk seperti duduk di antara 2 sujud, seperti duduknya tasyahud awal. Maka panjenengan bagaimanapun kondisinya, selama yang panjenengan lakukan itu bukan tasyahud akhir, maka panjenengan tetap duduk iftirash, bukan duduk tawarruk. Tapi saya ikut imamnya tasyahud akhir, yang tasyahud akhir imamnya, panjenengan boten, maka panjenengan tetap duduk iftirash, jangan duduk tawarruk. Panjenengan duduk itu semata-mata untuk mutabaah mengikuti imam.
Wa yusannu lahu alla yaquma illa ba'da taslimatayil imam. Dan disunnahkan, ini mungkin panjenengan sering bertanya-tanya, sebetulnya orang itu berdiri setelah imam salam itu apakah setelah salam yang pertama atau setelah salam yang kedua? Kan macam-macam. Biasanya orang sing sekat as durung tuh assalamualaikum ya. Ngono wis ngawadeg ya. Ana sing assalamualaikum warahmatullah, sing gak ngadeg kae. Ana sing assalamualaikum pindho ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sik muneng ae. Ngantuk. Sik gak ngadeg kae, mbok ngantuk mbok ya apa pokoke ngono lah. Sebenarnya waktu yang tepat, waktu yang benar untuk kita berdiri selaku makmum masbuk menyelesaikan sholat kita setelah imamnya salam itu kapan? Ternyata dikatakan dalam Fathul Mu'in ini wa yusannu alla yaquma illa ba'da taslimatayil imam. Disunahkan bagi seorang makmum untuk tidak berdiri kecuali imam sudah selesai melakukan dua salam. Jadi jenengan wayang ngadeg niku kapan? Wayang ngadeg niku lek wis imame assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang sholatnya belum selesai berdiri untuk menyelesaikan sholatnya. Wa haruma muqsun ba'da taslimataihi illam yakun mahalla julusi fatabtulu sholatuhu bihi in ta'ammada wa alima tahrimahu. Tapi sekalipun saya menyampaikan bahwa waktunya makmum itu berdiri itu adalah setelah imamnya salam dua kali, tapi jangan lantas setelah imam salam dua kali kita masih santai-santai. Haruma muqsun ba'da taslimataihi. Hukumnya haram bagi makmum untuk tetap berdiam diri padahal imamnya sudah melakukan dua kali salaman. Saat imam wis mari assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sudah selesai dua-duanya. Makmumnya masih tetap aja duduk. Maka ini hukumnya adalah haram. Haram illam yakun mahalla julusi. Keharaman ini jika memang duduk yang dilakukan oleh makmum ini bukan jatah duduk aslinya, andai kata dia sholat sendirian. Haram tetap duduk setelah salamnya imam dua kali itu jika memang duduknya itu bukan duduk asli daripada makmum itu, andai kata dia sholat sendirian. Artinya gimana? Kalau seperti yang saya gambarkan tadi, kita masuk masjid, imamnya rakaat ketiga, kita rakaat pertama takbir. Setelah itu imam rakaat keempat, kita rakaat kedua. Imam tasyahud akhir, awak dhewe tasyahud awal. Ora boleh melu-melu imame, memang wae tasyahud awal. Setelah itu imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita tetap duduk, gimana? Boleh. Karena apa? Duduknya kita itu memang duduk asli kita, andai kata kita sholat sendirian. Maka tidak haram sekalipun imam sudah salam dua kali, kita tetap duduk, tidak haram. Sing haram kuwi lek awak dhewe ku mung melok-melok lunggone imam, ora wayahe lungguh, ora wayahe tasyahud, melok-melok tasyahude imam, imam wis salam loro sik lungguh. Lah kuwi lungguh melok sapa? Imam wis salam. Maka ketika kita tetap duduk padahal imamnya sudah salam, kita juga gak waktunya duduk, maka sekaligus kita yo haram dan juga sholat kita itu menjadi batal. Sholatnya jadi batal jika memang kita sengaja dan tahu bahwa itu haram. Lek wong awam ngoten yes gak ngerti, jenenge gak ngerti yes gak batal. Lek panjenengan wonten sabar Fathul Mu'in ngaten ngertos yo, berarti ya tadi itu haram sekaligus sholatnya batal. Makanya coba sawir. Makanya aja melok sawir jari ya Sugron. Bare dadi wong alim. Lek dadi wong alim niku malih hukume rada abot-abot, mulai ngerti. Loro. Lek wong bodho niku rada akeh dimakfune. Panjen wong bodho soalnya. Tapi lek wong ngerti niku malih batal. Akeh ruksoe. Alhamdulillah. Kemudian wala yaqumu qabla salamil imami fa in ta'ammadahu bila niyati mufaraqatil batalat wal muradu mufaraqatu hajjil qu'ud fa in saha au jahila lam yu'tadda bi jami'i ma atabihi hatta yajlisa thumma yaquma ba'da salamil imam. Bagi seorang makmum masbuk tidak diperkenankan berdiri sebelum imamnya salam.
Makmum masbuk itu bagaimanapun tetap dia adalah makmum. Dia status salatnya adalah bergantung kepada gerak-geriknya imam. Sehingga sebelum imamnya salam, bagi makmum masbuk tidak boleh berdiri untuk melanjutkan salatnya sendiri tanpa dia niat mufarokoh. Lek pancen kepingin pisah, yo niat mufarokoh. Lek ora, yo ojo karepe dhewe. Tetep ikut imam. Oh gak urungane kok aku isih nambah dhewe. Ya mesti ae jenenge masbuk. Ya tapi nambah dhewe yo teko ket awal. Lek gak teko ket awal nambah maneh. Tetep gak boleh bagi seorang makmum masbuk untuk berdiri sebelum imamnya salam. Tapi kalau memang dia itu lupa, jadi ispo piye ceritane pokoknya lali lek kapan awak iki mano makmum. Lupa bahwa dia itu berjamaah, makmum kepada sholatnya imam. Dia lupa atau nggak tahu bahwa yang seperti itu hukumnya nggak boleh, itu nggak tahu. Maka kalau seperti itu, apa yang dilakukannya itu semuanya tidak diperhitungkan sampai dia kembali duduk ikut bersama imam, kemudian berdiri bareng dengan imam. Berdiri setelah salamnya imam nantinya. Intinya tetap kudu melo. Lek bodoh ngono wis rada ditolerir lah, pokoknya balik ngono lho Mas. Tapi lek wong ngerti, dia tahu, maka apa-apa yang dilakukan itu semuanya menjadi batal ketika dia melakukan berdiri itu tadi sebelum salamnya imam itu tadi tanpa adanya niat mufarokoh. Kemudian wa mata alima walam yajlis batalat sholatuhu. Ketika ada makmum masbuk berdiri sebelum imamnya itu berdiri, sebelum imamnya salam. Jadi ada makmum masbuk, entah masbuk berapa rakaat, pokoknya makmum masbuk. Imamnya belum salam, dia tiba-tiba berdiri. Memang lupa atau nggak tahu lah, pokoknya lupa atau nggak tahu. Kemudian diingatkan oleh temannya. Mungkin ada temannya yang baru datang ke masjid. Loh, kamu tuh makmum masbuk, imamnya belum salam kok sudah berdiri, nggak boleh. Kemudian dia akhirnya jadi tahu. Yang semula nggak tahu atau semula lupa menjadi ingat atau menjadi tahu. Maka ketika seperti itu, seketika itu dia langsung wajib kembali duduk untuk mengikuti imam. Kalau tidak, maka sholatnya batal. Garu lah mau. Saya ikut tak bisi ya. Balik lek ora balik sholatnya batal. Oke. Nah, sholatnya jadi batal. Wa bihi faraqa man qama an imami fit tasyahudil awwali 'abidan fa innahu yu'taddu bi qira'atihi qabla qiyamil imam li'annahu la yalzamuhu al-'audu ilaihi. Hal ini berbeda kasus, berbeda hukum dengan orang yang berdiri pada saat imamnya semestinya tasyahud awal. Panjenengan derek sholat teng masjid, belas orang ketinggalan. Ketika dapat 2 rakaat, imamnya tasyahud awal, panjenengan ngadeg. Kan rapopo. Wong tasyahud awal itu sunnah abad. Maka ketika seperti itu, panjenengan tidak wajib untuk kembali ke tempat duduknya. Dan sehingga karena panjenengan tidak wajib untuk kembali ke tempat duduk untuk mengikuti tasyahud awalnya imam, maka apa yang panjenengan lakukan semuanya diperhitungkan. Misalnya imamnya tasyahud awal, awak dewe langsung ngadeg maca Fatihah. Ya berarti kok imamnya masih ngadeg, awak dewe gak wajib baleni maca Fatihah. Karena kita sudah baca Fatihah. Karena yu'taddu bima atabi. Karena li'annahu la yalzamuhul audu ilaihi. Karena apa-apa yang kita lakukan, berdirinya, baca Fatihahnya, semuanya itu diperhitungkan. Karena kita tidak ada keharusan untuk kembali mengikuti imam. Berbeda dengan kasus yang tadi. Kasus makmum masbuk, sebelum salamnya imam, tiba-tiba dia berdiri. Karena memang dia ada keharusan untuk kembali mengikuti imam, maka ketika dia kok berdiri, baca Fatihah, rukuk, semuanya nggak diperhitungkan. Karena apa? Karena dia ada keharusan untuk kembali. Pun wasyurito likudwatin syurutun minha niki sampeyan lanjut. Okay. Oke, siap. Dikain lanjut ternyata mboten sia setengah 10. Wis kula pas-pas nih padahal 21.30 ternyata sik lanjut. Wasyurito likudwatin wasyurito likudwatin syurutun. Sampai jam pinten niki 10? Hah? Wa syurita likud watin. Lho lek kula ne ra apa-apa wong-wong sing saged. Bek kepengin takon kan ra ngerti kula.
Wa syurita liqudwatin syurutun minha niyatuk tidain au jama'atin aw itimamin bil imamil hadir awis sholati ma'ahu au kaunihi ma'muman ma'a taharrumin. Kemudian sekarang ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi agar sholat jamaah yang kita laksanakan, hubungan kita dengan imam yang sedang kita jalin itu berjalan dengan baik, artinya sah. Jamaah itu menjadi tidak sah manakala syarat-syarat jamaah itu tidak terpenuhi. Ada beberapa persyaratan. Pertama, syaratnya jamaah itu harus niatul iktida au jamaah, harus ada niat mengikuti atau niat jamaah. Niat iktida, niat jamaah, niat iktimam, wis akarepe lah bahasane apa terserah. Mbok makmuman, mbok iktidaan, mbok iktimaman wis akarepe, bahasa Arab wis bebas. Pokok intinya itu lafat-lafat yang di situ itu kandungan artinya adalah menunjukkan bahwa kita mengikuti, kita menjadi makmum, kita mengikuti sholatnya imam. Tapi yang perlu kita tahu bahwa secara kaidah fikih, orang niat sholat itu, niat jamaah sholat itu tidak wajib untuk ditakyin, tidak wajib untuk ditakyin, tidak wajib untuk ditentukan, didetailkan. Nggak perlu panjenengan sholat teng mriki. Dan juru nanti misalnya buat hari lafat, aku niat sholat isya petang rokaat makmum nanggone Pak Kacong misalnya. Itu namanya niat secara detail, takyin istilahnya. Itu nggak wajib. Tapi seumpama iya ya nggak apa-apa. Cuma imbasnya sesuatu yang tidak wajib, takyin itu kalau tidak wajib, manakala dia memaksakan lau ayyana wa akhta, maka yadur. Ketika keberadaan pendetailan itu tidak wajib, kok dia tetap mendetailkan dan ternyata salah, maka itu membawa dampak. Kan gak wajib ya. Aku niat sholat isya makmum nanggone yai iki, ora wajib. Yes makmum ngoten ndak mau. Kok didetailkan, perasaane tambah mantep cara wong. Oh detail iki. Wong makmuman tok ae oleh pemane makmuman nang kiai iki tambah oleh didetail. Ternyata setelah sebut nama si A yang jadi imam, ternyata imamnya bukan si A, ternyata imamnya si B, sholatnya batal. Karena apa? Lau ayyana wa akhta maka yalur. Ketika seseorang itu tidak harus untuk mendetailkan, tapi justru didetailkan dan itu salah, maka imbasnya adalah itu justru menjadikan satu bahaya di dalam sholat itu tadi. Sholatnya jadi batal. Mungkin ono wong sing ket-ketan ngaji fikih kepingin jajal-jajal makmuman kiai iki ngono. Barang mari salam didelok lho duduk tibae. Seje ya ini sing tak niatno mau ya apa wis bayang maneh. Sale dhewe gaya-gaya. Gadek niat imaman nang gone sapa-sapa gadek kok. Kemudian niatuk tidain au jamaatin ma'a taharrumin. Niat makmum, niat jamaah itu harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Artinya orang niat berjamaah itu yajibu an takuna hadhihi niyyah muqtaranatan ma'at taharrum. Maka kita wajib membersamakan niat jamaah itu bersama dengan takbiratul ihram. Kalau enggak gimana? Kalau enggak maka diperinci sholatnya. Wa idza lam taqtari niyatu nahwil iktida bit taharrum lam tan'aqid al jum'atu lishtiratil jama'ati fiha wa tan'aqidu ghairuha furada. Sebenarnya orang kalau sholat berjamaah tapi dia tidak niat makmuman, tidak niat berjamaah, maka sholatnya itu menjadi sholat sendiri. Karena sholatnya jadi sholat sendiri, lek sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya kabeh bebas. Bayangi jen ora dosa. Masalahe lek sholat Jumat. Usolli fardhal Jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Gak niat makmuman blas. Maka sholatnya kan jadi sholat sendiri. Padahal sholat Jumat itu disyaratkan harus berjamaah. Maka sholat Jumat ketika ada orang tidak niat berjamaah, maka sholat Jumatnya tidak sah. Bukan karena gimana-gimana, karena tidak memenuhi persyaratan sholat Jumat yang disyaratkan harus berjamaah. Andai kata itu bukan sholat Jumat, sholat yang lain, sholatnya tetap sah. Cuma pahalanya pahala satu, pahala sholat sendirian. Masalah ini,
Makanya sholat Jumat niku rada bermasalah malian. Falau taraka hadhihi niyya au syakka fiha wa taba'a musalliyan fi fi'lin ka'an hawa lirruku'i mutabi'an lahu au fi salamin bi anqasa dzalika min ghairi iktida'in bihi wa tala urfan intidharuhu lahu batalat sholatu. Niki mungkin panjenengan sering. Memang iya bahwa niat untuk menjadi makmum itu hukumnya tidak wajib. Niat berjamaah itu hukumnya enggak wajib. Ya cuma untuk mendapatkan fadilah jamaah. Kan buatan kesimpulan ini. Orang niat jadi makmum, orang niat jamaah sebenarnya enggak wajib. Cuma kalau ingin mendapatkan fadilah jamaah, maka harus niat jamaah. Cuman ketika ada orang yang jelas-jelas tidak berniat jamaah, orang makmuman, orang jamaatan, orang iktimaman, gak niat seperti itu. Atau dia ragu-ragu, aku mau wayahe takbir, us niat makmuman tak gak ya? Saya tadi pada saat takbir sudah niat makmuman belum ya? Kemudian ketika dia sholat, dia menggantungkan sholatnya kepada perilaku seseorang. Padahal gak niat makmuman. Kita gak niat jamaah, kita gak niat jadi makmum, kita gak niat mengikuti sholatnya seseorang, tapi perilaku sholat kita gantungkan pada sholatnya seseorang. Maka sholat kita jadi batal. Karena apa? Itu namanya menggantungkan perilaku sholat kita dengan perilaku sholat orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Sing jenenge nyambung niku butuh koneksi. Oh gak niat makmuman, rukuke ngenteni ngarepe. Sapa mu ngarepmu iku? Oh dudu sapa-sapa ne. Gak ruku-ruku sik ngenteni ngarep. Sujud ngenteni ngarep, iktidal ngenteni ngarep, kabeh ngenteni ngarep. Padahal gak niat makmuman. Maka ini sholatnya jadi batal. Jadi jangan dipikir orang gak niat makmuman itu sekedar gak mendapat fadilah jamaah. Iya memang begitu. Tapi ketika panjenengan tidak niat berjamaah, tidak niat jadi makmum, panjenengan tetap menunggu sujudnya depannya, menunggu rukuknya depannya, menunggu iktidalnya depannya. Sholat panjenengan jadi batal. Lamun panjenengan gak niat jamaah, gak niat jadi makmum, jenengan lakoni ijen rapopo. Tapi lantik ngenteni ngarepe ya nih. Ini namanya menggantungkan perilaku sholat kita dengan sholat seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Dan itu mungkin ada beberapa dari kita yang seperti itu prakteknya. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa niyatu imamatin au jama'atin sunnatun li imamin fi ghairi jum'atin liyanala fadlal jamaah walil khuruji min khilafi man aujaba. Tadi niat bermakmum, sekarang niat jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Apa hukumnya orang niat jadi imam? Niat jadi imam atau niat berjamaah bagi seorang imam itu hukumnya adalah sunnah. Jadi imam itu usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, gak apa-apa. Imaman lillahi ta'ala, dia niat jadi imam, dia niat berjamaah bagi seorang imam itu hukumnya adalah sunnah. Tapi khusus selain sholat Jumat. Kalau untuk sholat Jumat ora kena, wajib. Karena kalau enggak tidak niat sholat jadi imam, maka sholatnya jadi sholat sendiri. Kalau jadi sholat sendiri, Jumatan syaratnya harus jamaah. Lek dari sholat tidak diijen, wong imam tidak diijen, umpamane burine. Korat karet nih kalian. Nah ini maka jadinya nggak sah. Makanya orang jadi imam itu memang niat jadi imam itu hukumnya sunnah. Tapi untuk selain sholat Jumat. Tujuannya apa niat jadi imam itu? Liyana la fadlal jamaah, untuk menggapai fadilah jamaah dan untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama yang menyatakan bahwa niat jadi imam itu hukumnya wajib. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa niat jadi imam itu hukumnya wajib, ada. Maka kita ambil jalan tengah, sebaiknya niat. Wa tasihu niyatuha ma'a taharrumi wa illam yakun khalfahu ahadun in wathiqa bil jama'ati 'alal aujah. Hukum niat berjamaah. Niat berjamaah itu dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram sekalipun di belakang kita tidak ada satu orang pun yang bermakmum dengan kita. Awak itu kan masjid tola kan wong blas yo. Kadang biasa jamaah ya, gak penak ya. Pemane biasa ngimami, gak niat imaman iki gak iso lambene. Kadang biasa dadi imam oleh. Usolli fardhu duri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Gak ada imaman gak iso lambene. Soalnya imaman lillahi ta'ala. Bagaimana hukumnya orang niat menjadi imam padahal lam yakun khalfahu ahad, di belakangnya tidak ada satu orang pun.
Hukumnya apa? Hukumnya boleh dan sah jika memang in wathiqa bil jama'ati alal aujah. Kalau dia punya harapan besar, ada peluang besar nantinya akan ada jamaah. Insyaallah kok ono uang insyaallah. Insyaallah. Loh, yang penting itu kan wathiqa dhisik. Insyaallah. Mau jare koncoku kapene nyusul mau jarene. Koncoku mau jare kapene nyusul nang masjid melok sembahyang. Lah kok sampai salam assalamualaikum kok pancet gak teko. Wis diteni wae tasyahud akhir iku asline. Wis disuwe-suwe. Sing gak teko ae koncone ya wis salam akhire. Ya gak apa-apa. Sing penting niku ora blas, ora nekat. Belas gak ono wong nang ngene masjid, masjidnya dikunci pisan, gak tau ono wong mlebu, gak ono koncone mrono, moro-moro niat dadi imam. Padahal ya ora tau jamaah. Karuan nek biasa kulinani jamaah. Ora tau jamaah moro-moro atraksi. Mlebu masjid usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Sopo kami dadi makmume? Malaikat. Hah? Loh, malaikat iki gelem dadi makmum lek wonge biasanya dadi biasa jamaah. Wong ora tau jamaah jare malaikat sarah-sarasen aku delok dapurane wong. Hah? Wong ora tau jamaah gaya-gaya imaman. Li'annahu sayasiru imaman. Kenapa kok orang itu diperkenankan untuk niat menjadi imam sekalipun di belakangnya tidak ada satu orang pun? Karena pada endingnya nanti dia berpeluang tetap akan jadi imam. Fa illam yanwi walau li'adami ilmihi bil muqtadin hasala lahu al-fadlu dunahu wa innahu fil athna. Wa inna wa fil asna hasala lahul fadlu min hina idin amma fil jum'ati fatalzamuhu ma'at taharrum. Ketika orang yang jadi imam itu tidak berniat, ketika orang yang jadi imam itu tidak berniat jadi imam, sekalipun dia tidak berniat jadi imam itu mungkin karena dia tidak tahu bahwa di belakangnya ada orang. Sembo ngantuk boyo apa? Pancen mau wae takbir gak ono wong menyen belas gak ono. Wae maca Fatihah lho ono wong teko. Puwancet awak dhewe. Gak niat dadi imam, gak niat jamaah, puwancet terus ngoten niku. Sekalipun kita itu tidak niat jamaah karena faktor ketidaktahuan kita bahwa di belakang ada orang bermakmum, tetap kita tidak dapat pahala jamaah. Tetap kita tidak dapat fadilah jamaah. Sehingga yang dapat fadilah jamaah cuma makmumnya, imamnya enggak. Padahal imam wis ngenteni ket muau. Hah? Teko disi gak oleh ganjaran jamaah, sing mburi oleh ganjaran jamaah. Karena apa? Karena pengaruhnya niat. Karena pengaruh daripada niat. Kemudian kok berubah dewe? wa inna wahu fil asna. Hah? Ya ora apa-apa nih padahal. Oh, tadi cempreng. Malaikate Oh, malaikate. Wa inna wahu fil asna. Halo. Halo. Wa inna wahu fil asna hasala lahu al fadlu min hina idin. Ketika wa inna wahu fil asna hasala lahu al fadlu min hina idin. Ketika imam itu berniat jamaah, berniat menjadi imam di pertengahan sholat, maka dia mendapatkan fadilah jamaah sejak dia berniat jadi imam. Jadi waya takbir gak niat, panjang gak ada waktu blas dia gak tahu jamaah, gak pengen niat imaman. Ternyata tutup tengah-tengah oleh rong rakaat, tiba-tiba di belakangnya ada makmum. Maka kita niat dalam hati menjadi imam. Berarti kita dapat pahala jamaah gak dapat, tapi ya mulai kita niat berjamaah itu tadi. Amma fil jum'ati fatalzamuhu ma'at taharrum. Tapi kalau dalam sholat Jumat hukum niat jadi imam itu hukumnya wajib ketika imamnya takbiratul ihram. Karena syaratnya orang sholat Jumat itu harus berjamaah. Lah kalau imamnya nggak niat sholat jadi imam, otomatis sholatnya jadi sendirian. Berarti sholatnya nggak sah. Makanya wajib untuk niat jadi makmum, wajib niat jadi imam ketika sholat Jumat. Wa minha adamu taqaddumin fil makani yakinan sakmenten mbok bilih saking kanca-kanca wonten ingkang kirang paham utawi wonten ingkang badhe dipun tangletaken nyemanggaken. Sing penting ora kabeh. Miki. Iku lho. Monggo, tanglet.
Derek tanglet daripada kami sentakok. Iya. Wow, dijelasaken bilih ketika seorang makmum mengikuti imam mulai dari awal, tapi ketika si imam itu melaksanakan tahiyatul awal, nggih, si makmum mbok ngelamun mbok ya apa moro-moro ngadeg, kan tidak perlu untuk duduk lagi, nggih ta? Lah, ketika berdirinya si makmum kan melakukan bacaan surat Fatihah. Setelah rampung surat Fatihah, si imam melanjutkan rakaat yang ketiga dengan berdiri. Si makmum tidak perlu membaca Fatihah lagi, kan ngoten. Lah, untuk mengisi kekosongan waktu daripada ngelamun, omane akeh tagihan, ya. Dan niku damel maca surat lintu napa zikir napa ya napa. Matur suwun. Ya. Sebelum ke membahas mengenai pertanyaan niku wau, kula ingin sedikit menyimpulkan dari yang sudah dibahas di Fathul Mu'innya. Pertama wau kan dijelaskan di awal-awal kitab Fathul Mu'innya bahwa yang namanya makmum masbuk pun itu nanti membaca takbir sekalipun dia sudah masbuk. Ini sebenarnya kesimpulannya adalah satu yang benar-benar perlu kita pahami. Masih awak dhewe wis masbuk, tetap bagi kita sunnah untuk takbir langsung mengikuti imam. Soalnya masih banyak daripada kalangan kita itu biasa nih, halah wis kadung ketinggalan sak rakaat, wis ngenteni rakaat selanjutnya wis, kan ngoten nggih. Kebanyakan dari kita males katanya melok nang imam itu males karena menganggap bahwa yang namanya dia takbir kemudian mengikuti imam padha wae iki gak dihitung dari segi rakaatnya. Maka dari Fathul Mu'in yang awal tadi ini kula ingin menegaskan bahwa hukumnya tetap bagi makmum masbuk sunnah untuk langsung takbir dan mengikuti imam sekalipun dia tidak dihitung rokaatnya itu tadi, biar tidak ada pemahaman waduh rokaatnya gak dihitung wis berarti mesti sanae ngenteni rokaat sak marine. Wah, itu tidak benar pemahaman yang seperti itu. Gak tahu ngaji seperti itu. Bos, itu penting banget. Enggak penting banget kalau sampai saiki zamane ngono. Apa sih? Ini penting banget kalau sampai soalnya kebanyakan orang seperti itu. Gereng. Ngegrond ini. Cek satu dua. Bon. Kemauan nggih. Nah ini lho. Jelas ngono ae wis. Ya mau enak suaranya enak tadi. Coba prank. Malaikat itu mah gak terima sampean kon masbuk kan. Salone nih sing masbuk iki. Jiting malaikat kok. Salon kali kabel jenenge salon kali kabel masbuk.
Ayo kita lanjutkan. Dados niku wau nggih. Dados itu satu pemahaman yang benar-benar harus kita tanamkan pada diri kita. Artinya jangan sampai ada pemahaman bahwa walah iki wis kadung ketinggalan rakaat wis ngenteni rakaat sak marine ae aku ya penak nyantai ora dadak napa jenenge melok imam mudak-muduk ae. Itu pemahaman yang salah. Sekalipun sudah ketinggalan dan tidak dihitung rakaat itu tetap sunnah untuk langsung takbir kemudian mengikuti segala tindakannya si imam itu tadi. Pun itu yang pertama. Kemudian membahas daripada yang ditanyakan oleh Sa'il wau ini juga harus dipahami kalian para musyawirin bahwa beda tengeriki disebutakan orang yang sudah selesai imamnya dari salam kemudian dia tidak beranjak atau istilahnya ngadeg imami dereng salam kemudian dia ngadeg dhisik langsung baik dalam keadaan sengaja ataupun lupa tengeriki dingendikaken bisa-bisa hal tersebut batal atau seminimal-minimalnya kalau tidak batal gara-gara dia lupa atau tidak tahu maka itu nanti tidak dihitung segala apapun yang dia lakukan. Contoh mawon niki ya soalnya ya rada sering kadang makmum itu sifatnya rada gopo. Makmum niku kadang rada gopo. Sik kait imam krungu salam assalam sik kait ngoten sik assalamualaikum ngoten semisal. Wis ndang-ndang ngadeg kae kadang. Mbuh kuwi gopo, mbuh anjen wonten keperluan taya napa. Biasane gopo ini. Mulane teng ngriki dingendikaken kalau imamnya itu nanti kok belum mengucapkan salam yang pertama dia sudah berdiri maka tidak dianggap semua apa yang dia lakukan. Imamnya gurung ngadeg, imamnya gurung salam, dekne wis ngadeg melanjutkan rokaat atau istilahnya nyauri rokaat. Maka kalau seperti itu satu rokaat yang dia lakukan atau bahkan sampai selesai itu belum dianggap sebagai sah sampai dia duduk kembali kemudian melanjutkan secara normal. Itu ketika pembahasannya adalah ketika imamnya salam, masalah salam. Nah ini berbeda dengan ketika imamnya itu berada di dalam tasyahud awal. Ini beda konsep. Kalau imamnya ini sedang berada di dalam tasyahud awal, si makmum juga sama tasyahud awal, semisal sama-sama tasyahud awalnya, maka boleh bagi makmum itu untuk tidak melakukan tasyahud awal. Akhirnya semisal imamis tasik melakukan tasyahud awal, secara sengaja si makmum ini ngadeg, tidak mengikuti imam dalam tasyahud awal, ngadeg teknik malah, sehingga dia kalau seperti itu tengeriki akan tetap sah. Bacaan-bacaan yang dia baca mulai dari Fatihah dan juga seterusnya itu dianggap sah. Karena apa? Karena memang dia tidak ada kewajiban untuk mutabaah terhadap imam dalam hal ini. Bon, sehingga nanti kalau yang ditanyakan oleh Sa'il berarti beda nggih antarane salam imam sakdurunge salam iku gak oleh ditentang, artinya gak boleh berbeda dengan imam yang melakukan tasyahud awal itu boleh untuk diperselisihi pekerjaannya. Lah, masuk kepada pembahasan Sa'il. Sa'il menanyakan, lah terus umpama mawon iki mang sing jenenge makmum iki mang gak padha ambek imami. Kan ngoten nggih. Gak padha ambek imami terus marang ngoten teng ngriku dingendikaken dekne ngadeg dhisik. Lah pas dekne ngadeg dhisik iki kesuwen. Imame sik napa? Tasyahud. Akhirnya si makmume ya gak kanthi maca Fatihah dhewe, marang ngoten ya maca lek iki wis gak ana bacaan surat pendek pisan nggih. Karena kan rakaat ketiga. Sunnahnya memang rakaat ketiga tidak ada bacaan surat pendek, memang Fatihah saja. Nah ini nanti gimana? Apakah sunnahnya membaca zikir atau baca surat atau bagaimana? Pun, ini bagaimana? Ini pertanyaan dari Sa'ilnya seperti itu. Maka kalau jawab seperti ini, secara garis globalnya sing penting pokoknya lek mari maca Fatihah
imame sik gurung mari teko tasyahud, ojo balap karepe dhewe ndang-ndang budal. Poin pentingnya itu tok. Karena ini nanti berbahaya, bisa-bisa sampai batal kalau tidak diniati mufaroqah. Perihal apa sebaiknya yang dia baca, apakah bacaan surat pendek ataukah zikir, itu nyumanggaaken. Menurut satu kaul seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qulyubi dalam Hasyiyah Qulyubi, beliau dawuh ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan rakaat ketiga, rakaat keempat masih disunatkan untuk membaca surat pendek. Ada sebagian pendapat yang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat ini ya berarti sambil ngenteni imam, sambil maca surat pendek itu ya boleh kita mengikuti pendapat yang ini. Sambil zikir ya rapopo ya. Sambil maca sholawat karo dang-dang lunas ya Allah cicilane. Semisal ngoten. Pokoknya joget-joget. Oke. Nang jero ati batin lek niku wae nggih. Bahasa Indonesia niku nang jero ati iku. Lek sampai di lisanno batal niku mangke. Pun itu secara garis globalnya. Pun ya bisa difahami ya. Terus kalau masalah yang dibaca apa nyuma nggak akan baca bacaan zikir monggo boleh, bacaan yang namanya surat-surat pendek juga lebih baik karena ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah untuk membaca surat pendek sekalipun di rakaat ketiga ataupun rakaat keempat. Pun niku ngoten. Saged paham ya? Oh ya paham. Arep kopi cacas yo. Pak Kacung nggak hadir tak Pak Kacung? Hadir ngadoan, ana bensin iki. Oh, ngadoan. Ngapunten Gus, derek tanglet ya. Nggih, monggo nyemanggaken. Niki santri Pondok Chandra. Oh nggih, silakan. Kanten kitab kula niku mboten enten tulisan Arabe. Gus, untuk batasan makmum yang dijadikan imam, jadi sesama apa tadi makmum Nggih, sesama makmum. masbuk ya. Nggih. Setelah masbuk kan masih ada sisa yang diselesaikan. Nah ini tadi ada jamaah lagi yang baru. Nah ini sampai batasannya sampai berapa? Kadang-kadang itu sampai pojoknya tembok belakang baru selesai. Apa ada batasan atau Nyambung tidak? terus. Nyambung. Jadi makmum masbuk terus ini nyambung. Makmum nyambung terus. Karena musola atau masjidnya itu di sebelahnya jalan. Jadi makmumnya ini nyambung terus. Sampai asar nih ya akhirnya. Kemungkinan bisa seperti itu. Cocok, Nah, ini ya enggak ada batasan enggak? Misalnya hanya sampai 3 saja atau tidak ada batasan. Itu yang pertama. Yang kedua untuk makmum masbuk yang pada saat imamnya salah ini kita mengikuti tasawuf atau tidak. Ya, jadi Berikut ngapunten sing nomor kali berikut niku. pada saat imam Nggih. imam yang masbuk tadi loh, Nggih. kita akan mengikuti padahal dia salahnya sebelum kita mengikuti. Ini pakai tasawuf. Salahnya sebelum Kita menjadi makmumnya. oh ngoten. Oke. Nah ini nanti kita pakai tasawuf ya gitu. Saya berikut nih. Maksudnya sing nomor 2 niki ya napa nih? Jadi Imamnya salah, imamnya salah. imam masbuk juga ya. Jadi Nggih. kita mengikuti makmum masbuk tadi Nggih. kita jadikan imam, tapi dia salah sebelum kita mengikuti menjadi imam. Oh ngoten. Nggih. Salah misal gak nglakoni kunut atau gak nglakoni tasyahud ngoten Nah, nggih. mungkin nggak kalau misalnya tidak tahiyat awal lah. Nggih, tidak Tidak tasyahud. tasyahud awal. Pokoknya kesalahan-kesalahan yang bisa Lihat. ditambeli kelawan sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Nggih. Nah, ini bagi makmum yang setelahnya itu tadi itu ikut sujud sahwi apa tidak? Oke. Itu yang kedua. Atau nanti karena kita ini kan masih ada rakaat yang belum selesai, kita sujud sahwinya setelah kita selesai apa juga tetap mengikuti imam. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Untuk pertanyaan yang pertama membahas masalah makmum masbuk yang istilahnya rentet terus nyepur mulai adzan zuhur sampai meh asar itu bagaimana, apakah boleh ataukah
Tidak. Apakah ada batasan mungkin sampai 3 atau berapa? Maka jawabannya jelas itu diperbolehkan tanpa adanya sebuah batasan. Tanpa adanya batasan sama sekali. Terus ngerentet terus niku mboten masalah. Mboten masalah. Cuma kemarin kan sampun dibahas nggih. Kemarin kan sampun dibahas. Andaikan ada seseorang itu bisa menemukan jamaah yang lebih utuh, maka disarankan bagi dia untuk mendirikan jamaah yang lebih utuh mulai dari awal. Terus semisal nggih wis iki ana jamaah ketinggalan. Marang ngoten jenengan hadir ketepaan ya karo koncone minimal wong loro lah. Seperti yang dipelajari kemarin, daripada jenengan bermakmum kepada si imam yang ini menyempurnakan rakaat yang dia ketinggalan, lebih baiknya jenengan jamaah sendiri dengan koncone jenengan agar jenengan melakukan jamaah mulai dari awal. Itu pemahaman yang memang istilahnya harus. Jadi aja sampai wah iki melok sing ngarep ae sih iki sanate mutasil iki mah. Ini bukan masalah bahas masalah sanate mutasil apa ora kalau dalam babakan seperti ini. Artinya harusnya gelem dadi imam. Loro mang. Masalah udur-uduran, sing iki gak gelem dadi imam, sing gak gelem dadi imam, akhirnya melok wong iki ae lah niku. Imam wong tinggal aja dhewe Pak. Apa tulisan? Ini gak gelem dadi imam. Pun ya jelas ya. Terus kalau masalah boleh atau tidaknya itu boleh. Bahkan lebih jelasnya lagi itu dalam babakan salat Jumat pun juga sama. Itu nanti juga sama seperti itu. Nanti itu juga wonten ibaratnya. Bon, itu yang pertama. Yang nomor 2 wau kesalahan yang dilakukan oleh imam, apakah itu menyebabkan si makmumnya juga sunnah sujud sahwi ngoten nggih. Ini ki pembahasannya sujud sahwi wingi lak sampun to nggih. Nembe Pak Lurah niki. Oh nembe nggih, napa-napa. Pemain baru. Pondok Chandra. Maka kalau ini sampun diparingi kaidah, setiap kesalahan yang dilakukan oleh imam sekalipun sebelum diikuti oleh makmum itu nanti akan merembet kepada si makmum itu juga. Sehingga disunahkan bagi makmum untuk melakukan sujud sahwi gara-gara kesalahan yang dilakukan oleh imam. Niku bahasanya kalau ini tentang pembahasan kalau ini ngoten. Terus mangke si makmum pun juga melakukan yang namanya sujud sahwi. Pun ngoten nggih. Nah, mangke lek tanglet ibaratnya tentang kalau ini sampun. Pelajarannya sampun lewat nih. Ngoten nggih. Pun. Napa nih? Ikut sujud sahwinya. Sujud sujud apa jenis sujud sahwinya? Apakah mengikuti imam atau setelah kita rakaat terakhir tahiyat akhir karena kita masbuk imam masbuk. Terus intinya kan ngeten yang ditanyakan. Ketika imam itu melakukan sebuah istilahnya kesalahan seperti contoh tidak melakukan tasyahud awal atau tidak kunut, sehingga kan bagi imam sunnah melakukan sujud sahwi. Lah apakah kesalahan yang model seperti ini nanti juga merembet kepada makmum? Jawabannya sampai dijawab bahwa itu juga merembet kepada si makmum. Artinya si makmum ini nanti juga disunnahkan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Lah kalau pertanyaan yang kedua, apakah sujud sahwinya itu cuma dicukupkan ketika bersamaan dengan imam ketika imam melakukan, ataukah sakmarine imam wis nglakoni sujud sahwi dekne sujud sahwi maneh? Sujud sahwi lagi. Kan seperti itu nggih? Oh cuma disuruh milih ngoten ta? Ya, ayo kita itu mengikuti Bareng karo imam. Bareng ambil imam atau dewe? Nah, jawabannya ngeten. Kalau imam melakukan yang namanya sujud sahwi, makmum wajib mengikuti. meskipun sebelum akhir Ya. Nggih, walaupun dia belum berada pada rakaat yang terakhir. Nah niki ya rada repot. Dan nek kadang makmume gak ngerti lho, sing sering kan ngoten nggih. Buyar salate. Buyar makmume bingung. Ngomong akhirnya. Oh iya. Ono apa iki? Iki
Niki kan kula wingi kan bolak-balik di bolak-balik menjadi sebuah peringatan. Sujud sahwi bagi imam itu hukumnya sunnah. Tapi kalau seorang imam ini sampai melakukan kesunahan yang namanya sujud sahwi, wajib diikuti oleh para makmum. Lah nek makmumnya ngerti, oke, permasalahan selesai. Tapi lek makmumnya gak ngerti, buyar jamaah iki mari tahiyat kok marang ngono sujud makmume koleng iki sujud opo iki aja-aja alirane beda iki bisa sampai ada pemahaman seperti itu. Malah ana kelawingan sampun menyarankan kalau toh andaikan memang dikhawatirkan yang namanya membingungkan terhadap para makmum umpamane model-model casingan awak dhewe ngeten iki ya, sing gak tapi ngerti urusan agama kebanyakan, maka lebih baiknya imam tidak melakukan napa sujud sahwi, tinggalkan mawon perkara sunnah itu daripada sampai nggarai para makmum iku mang bingung kabeh bubar kabeh engko. Tapi umpama nglakoni ya gak salah ya gak dosa. Sing dosa ya makmume, salah dhewe ora ngerti. Wis cara bahasa kasare ngomong salah dhewe kowe pekok wis gak pangane ngomong ngoten. Salah dhewe gak sawir. Salah dhewe kowe gak ngerti hukum. Lamang sawir garai. Niki lek gawe omongan kasar ngoten. Jadi kita itu kudu tengah-tengah. Sebisa mungkin kita tidak membuat bingung terhadap para makmum, tapi umpama dilakoni ya mboten masalah. Ya salah dhewe memang makmumnya enggak tahu. Pun, kalau masuk lagi kepada pertanyaan yang sudah dibahas nih wong ya. Dilakukannya bagi si makmum ini kapan? Apakah ketika imam melakukan bareng itu ataukah sendiri ketika dia sudah melakukan menyempurnakan rakaatnya sendiri dan setelah dia melakukan tahiyat akhir? Jawabannya dilakukan di kedua-duanya. Pertama ketika dia mengikuti terhadap imam melakukan sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia itu sudah melakukan menyempurnakan sholatnya sendiri. Mulane teng ibarate teng mriki dingendikaken wa yundabu lil masbuki i'adatus sujudi akhir sholatihi kaman iktadabihi wa illam yasjud al awwal. Teng kitabe ngoten. Terus memang yang namanya sujud sahwi itu disunnahkan bagi seorang makmum untuk mengulangi sujud sahwinya lagi di akhir sholatnya. Adapun ketika kok gara-gara si imamnya sudah melakukan, itu hukumnya mengikuti ini wajib. Pun nggih, sampun jelas nggih. Nggih. Monggo pertanyaan lintu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa sih? Dua betul. Niku aku pondok Cantang, niku pondok bambu. Pondok budi? Pondok bambu. Pondok bambu. Ngapunten. Nggih, monggo. Sementara untuk menanyakan sebuah makmum masbuk atau makmum, ini yang biasa kita lihat kan di wacana yang terbuka. Lah, pada kenyataannya ada banyak sekali masjid yang kondisinya terhimpit, sehingga yang saya ketahui ketika Jumat itu banyak makmum yang sistemnya wireless. Jadi ketok ndase tok pokoknya melok imam. Jadi kalau tadi kan bersambung tapi terlihat sekujur tubuh. Kalau biasanya di perkotaan biasanya nyekat. Ada yang di blok sana, ada yang pokoknya ketok buntute melok makmum. Jadi yang saya masih seperti ini. Nggih, beda ruangan ngoten. Beda ruangan, tapi bisa bahkan itu nyambungnya iso lewat live streaming. Nah, bisa seperti itu, live streaming atau ketok buntute tok. Apakah itu termasuk sudah menjadi sah ketika sholat Jumat? Karena apa? Dalam perkotaan banyak sekali, apalagi yang pekerja ya, biasa telat. Sanggon-gone pokoknya di beberapa jatah melok Jumatan. Pokoknya krungu sistem wireless tadi lho. Nggih. Napa mboten? Wonten pertanyaan itu? Mboten niki mawon. Niki wonten pertanyaan saking pondok bambu jelas. Niki saya pertanyaannya.
Bagaimana hukum seorang makmum sholat jamaah ya? Seorang makmum yang ikut dalam sholat jamaah, tapi posisinya tidak seperti normalnya makmum yang mungkin jadi satu ruangan. Artinya tidak melihat makmum depannya dengan sekujur tubuh, tidak mengetahui secara pasti gerak-geriknya, mungkin cuma lewat layar atau bahkan mungkin cuma lewat suara. Ngoten nggih. Niki pripun hukume? Masalahnya ngeten. Niki lek kula jawab sakniki, benjing panjenengan mboten kanggo malih. Lho, niki pembahasannya bahasan benjing soalnya ngoten. Dados syarat jamaah benjing tasik lengkap, tasik kuat, tasik duwowo. Makanya niku mboten kula terusaken. Kersane panjenenganipun derek sawir malih benjing, ngoten lho. Boten saestu ngoten. Niki kersane benjing. Soale kula terangkan sakniki detail, benjing nggih akhire boten kanggo pembahasan. Ya aku gak sawir meneh. Malah boten sawir nggih. Nggih. Dados saene ngoten kados dibahas benjing ngoten riyen. Menawi wonten pertanyaan sing sak menika boten apa-apa, monggo nyemanggaken. Oke, monggo panjenenganipun. Mik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muntolib, pengurus Masjid Hakul Yakin. Saya ada pertanyaan mengenai tadi bahwasanya sebagai makmum masbuk, bahwasanya kalau imam sudah salam, kita berdiri itu tidak usah takbir. Nggih, ngoten ta? Kalau duduknya bukan waktunya duduk asli. Nggih. Nggih, Coba walaupun syaratnya nih ya nggih, gimana? kalau duduknya tidak dalam duduk yang asli. Nggih. Kalau dia sholat sendiri. Ini makmum. Lagi. Makmum nggih. Kan Nggih. kalau dia sholat Sendiri. Nggih. Terus pertanyaan saya bahwasanya dalam setiap gerakan sholat itu kita syarat sholatnya itu ada takbiratul takbir. Nggih, takbir itikol. Apakah itu nanti tidak batal sholat kita atau bagaimana? Batalnya gara-gara nopo? Dalam sholat itu kan syarat sholat itu kan setiap gerakan itu kan harus takbir. Sunnah untuk takbir intikol. Iya, sunnah ya. Oh gitu. Oh, berarti sunnah ya. Iya, sunnah. Oh iya. Tak kirain setiap gerak sholat itu harus takbir, itu wajib. Betul, Sunnah ya. Sunnah. Oh, gitu. Pertanyaan cuma itu. Tadi saya juga kurang jelas sunnah dan wajibnya itu. Oh, Kalau oke. sudah jelas begini, nggih matur suwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau perkara sunnah diyakini wajib itu bukan masalah. Kalau yang masalah itu kalau barang wajib diyakini sunnah, itu yang bahaya. Jadi kalau ada orang meyakini semua bacaan yang ada dalam sholat itu wajib, wah benar-benar sholat islah lah ngoten niku. Tapi kalau sampai ada sebaliknya, barang wajib diyakini sunnah, itu bisa membatalkan terhadap sholat. Pun niku ngoten. Jadi bacaan yang wajib dalam sholat ini kan pertama takbiratul ihram. Yang pertama. Yang nomor 2 Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir. Sampai napa namine sakderenge salat Ibrahimiyah niku mawon. Dan yang ketiga yang keempat itu salam. Sholawat, kemudian yang terakhir salam. Pun mantun. Selain itu sunnah. Lek jenengan sik dereng hafal ae wis jenengan yakini kabeh wajib, aman jenengan. Tambah aman. Lek diyakini wajib malah aman. Sehingga aman kalau sebaliknya sunnah wajib diyakini sunnah itu yang bahaya. Pun monggo, mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Ini pertanyaannya gugur dengan sendirinya nih. Ngapunten badhe tanggap. Nggih, monggo. Nika wau dijelasaken lek napa bahasa niat niku sareng kali takbiratul ihram.
Nggih, leres ngoten ya. Nggih, leres. Sing kula tanggetaken prakteke niki dos pundi kok sareng ngoten nggih. Padahal niat niku kata-katane benten, takbiratul ihram niku pun benten malih ngoten. Secara prakteke ngoten dos pundi Gus. Nggih. Iki rada repot nih, tapi perlu kula jelasaken. Jadi sing jenenge niat ini secara global. Pertama, niat sholatnya itu tadi apa? Maranganten niat masalah kefarduannya. Kemudian niat masalah makmuman dan juga imamannya. Itu kalau memang semua mau dijadikan hal yang sifatnya sah, itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Caranya ya nopo? Sebelum saya selesaikan, cara niki adalah kaul jumhurul ulama. Caranya ya nopo? Yakni wah niki kok bahasnya angel maneh. Tapi iki lek diterangno bahaya wedi dadi waswas, lek ora diterangni ora paham. Kalau terangne mon mboten napa-napa. Jadi praktek yang benar itu ada kalanya muqaranah urfi, ada kalanya istihdar urfi. Nah, ini wabot. Ada yang muqaranah urfi, ada muqaranah yang hakiki. Kalau muqaranah hakikiyah seperti yang dijelaskan pada kemarin, itu ketika orang baru melafadzkan hamzah alif yang ada pada lafaz Allah, itu langsung dia seketika itu juga niat usolli. Dan ketika dia mengucapkan roknya Allahu Akbar, niatnya juga selesai. Itu namanya nopo? Muqaranah hakikiyah. Pancen isok bareng tenanan, di awal bareng, di akhir yo bareng. Tapi bisa dipastikan dari kita semua ini kula husnudone ora enek sing isok model sing kaya ngene iki. Ditambah lagi dalam niat itu ada yang namanya istihdar hakiki. Istihdar hakiki niku jenengan pas wayahe salat, pas wayahe napa niki jenenge takbir, niku eling semua syarat rukune salat mulai awal sampai akhir. Lah moko awak dhewe ora pate apal. Katene mengingat-ingat pas wayahe takbir tok, wah jelas abot banget nih. Mulane ada yang menurut sebagian pendapat ulama ada yang ringan lagi. Supaya sah itu caranya adalah cukup dengan muqaranah urfiyah sama istihdar urfi. Maksudnya ya nopo? Sing penting ada niat di tengah-tengah jenengan melakukan takbir. Biasanya sing paling penak ya pas wayahe dawane Allahu Akbar itu paling penak biasanya. Jadi ketika kita Allah ngoten nggih, itu di dalam hati kita niat usolli fardhul isya'i, makmuman atau imaman. Itu sudah cukup, namanya muqaranah urfiyah. Dan nanti juga diwajibkan yang namanya istihdar urfi. Istihdar urfi itu ketika kita takbir itu kita membayangkan sedang dalam keadaan sholat, eling pas wae sujud tok wis mboten masalah. Tapi nyun sewu, ini pun juga kebanyakan dari orang awam prakteknya ora koyo ngene. Nggih mboten. Wong awam iku akeh-akeh ya niate iku sak gurunge takbir. Mulane kan dingendikaken kalian para ulama, antara pelafatan dengan niat itu suatu hal yang berbeda. Padahal yang di masyarakat awam itu pemahamannya sing jenenge pelafatan itu wis dianggap niat. Coba ini digaris bawahi. Jadi orang yang mengucapkan di awal usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, itu namanya pelafatan, bukan niat. Niat itu tempatnya di hati. Sehingga ya nopo sah ora salate. Lah nek awak dhewe melok pendapat-pendapat sing berat iku wau, ya mboten sah. Dan nyun sewu kalau orang terlalu nopo bahasane nggih, mengikuti pendapat sing kudu muqaranah urfi, muqaranah hakikiyah niki wau, kuwi ya bahaya. Iso-iso malah was-was. Itu kalau elingno tenan. Mulane kula sering nyampaikan kita mengikuti pendapat yang ada di dalam kitab niki, tapi sinten Tarsihul Mustafidin niki karyanya Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, juga yang ada di dalam kitab Tadhkirun Nas yang mengatakan wis ndak atik
napa iku jenenge mukoronah istihdar wis gak atik. Pokoknya sampean takbir ngerti maknanya Allahu Akbar, sah wisan salat sampean. Nah, kalau yang seperti ini penting buat solusi untuk kalangan orang awam. Masalahnya gak enak. Wong awam ini niat usolli fardhul isya'i pas wae takbir itu gak ada. Pun, dadase yang nopo nyumanggaaken jenengan setelah jenengan tahu seperti ini monggo. Terus jenengan katene ora atik niat nang jero ati ya boleh mengikuti pendapat yang di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin sama yang ada di dalam kitab Tadhkirun Nas. Tapi kalau jenengan pengen yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama sahnya ya jenengan atik niat. Tapi nggih, tapi lek sampai jenengan iku mang niat nang jero ati mek garing jenengan was-was tok, wis gak usah niat. Temenan, ini gak usah niat, ini bahaya. Niku bahaya gara-gara bahas masalah niat iki. Wong-wong akeh-akeh malah terjatuh dalam was-was tepak ora niat, wis tepak ora. Wis ora usah niat. Ngoten nggih, kula tegesne maneh wis mboten usah niat. Jadi apa yang dilakukan oleh orang awam itu sudah sah. Lana innamal amalu biniat nih pripun Gus? Innamal amalu biniat nggih. Membahas innamal amalu biniat mulai tafsirannya Pak, tafsirannya orang Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf dalam kitab Tarsyihul Mustafidin. Uang melaku budal nang masjid, iku kate lapo lek gak kate salat. Iku lha jenenge padha ae niat nglakoni salat. Jebreng kate ngusuk kotake ya. Kate golek sandal. Budal nang masjid. Oh, ngusuk kotak. Oh, niate ngono jebreng. Niate ngoten. Ngitung hasil sandal. Ngitung sandal. Bon, dados ngoten. Jadi paling penak lek menggah kula nggih niku wae nggih. Dadi awak dhewe niku nderekaken dawuh yang ada di dalam kitab Tarsyih. Kula bacakan biar panjenengan sedanten sekecap. Dawuhnya Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf di dalam kitab Tarsyihul Mustafidin, beliau dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Setelah beliau menjelaskan yang namanya orang-orang yang membahas masalah muqaranah urfiyah sama istihdar urfi, itu nanti kalau orang terlalu panjang memperdalam pembahasan itu lama-lama nanti bisa membuat seseorang itu was-was. Sehingga solusinya niki, ala annal imama al-amiriyah naqala fi bahjatihi aidan annahu lam yunqal anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu fin niyati lafdun bihalin wa annaha laysat minas salati aslan wa innaman niyatu qasdu fi'li syai'i wa kullu azimin ala fi'li syai'in fahuwa nawin lahu. Niki lho. Terus kalau menurutnya Al-Imam Al-Amiri, Kanjeng Nabi ku biyen gak ono. Gak pernah ada riwayat satupun Kanjeng Nabi sadurunge salat dadak atik ngomong usolli fardhu isya'i, usolli fardhu subhi, gak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi cukup uang budal teko omahe nang masjid dengan tujuan untuk melaksanakan salat itu sudah dikatakan sebagai niat. Bahasanya beliau kullu azim ala fi'li syai'in fa huwa nawin lahu. Ada orang hendak melakukan sesuatu itu sudah statusnya dia niat. Sampean budal teko omah kate nglakoni salat isya berjamaah. Ya iku jenenge niat ya kuwi wis. Kalau kita mengikuti pendapatnya Al-Imam Al-Amiri. Kalau dalam kitab Tadhkirun Nas wasik goleki iki. Niki wonten pisan. Kalau dalam kitab Tadhkirun Nas dawuhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau tegas, wis pokoknya sampean takbir, maca Allahu Akbar, ngerti maknane Allahu Akbar, wis cukup wis. Niki menggah kula solusi bagi orang-orang awam. Tapi satu sisi, wong awam itu ya ojo dibelani tok ae. Akhirnya ini namanya membuat mereka napa bahasanya? Terperangkap dalam kebodohannya, cara bahasa kasarannya ngomong ngoten. Tapi kita juga perlu memberikan wawasan bahwa sing jenenge niat iku nang jero ati. Ngaten lho. Pun nggih bisa dipahami nggih. Pripun? Ngapunten, seumpami dikengken meleh nggih. Nggih. Niat mantun ngoten takbir, napa niat niku sareng takbir, napa niat niku saderenge takbir?
Sareng. Sarengi. Sareng, Kalau Pak. kita mengikuti kaul yang kuat, yang namanya niat itu bareng kalian takbir. Jadi pas wae Allahu Akbar itu nang jero atine maca usolli fardhol isya'i. Kula tak praktek biasane kula nggih. Nggih, Terus pundi ngoten. Nggih, monggo. Kula biasane kan Allah langsung niat wakbar ngoten. Nggih, Ngoten leres. niku. Nggih. Leres ngoten. Nggih leres nang jero ati to. Allah nang jero ati maca Nggih. usolli fardhol isya'i makmuman. Nggih, langsung Marang ngoten akbar langsung ngoten kan gapangane. Nggih. Itu sampun leres, sampun sah. Tapi menurut kata-kata niku lek menurut kula kok niat niku tengah-tengah takbir ngoten bahasa niku. Lah nggih, niat sing nang tengah-tengah takbir itu namanya muqaranah urfiyah. Kan ngoten to? Nggih. Nggih, leres ngoten. Pun. Berarti mari ngono aja makmum imaman. Ada Bon. layak jadi imam. Pun nggih jelas nggih. Jadi babakan masalah niat itu seperti yang kang kula sampaikan niku wis bolak-balik pokoknya. Iki pun kula sampaikan bolak-balik ibaratnya nggih mungkin sampun kula set bolak-balik ibarat. Pun monggo menawi wonten sing lintune. Enggak. Monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kula Andi, kula badhe tanggap terus terkait makmum masbuk niku mau nggih. Ketika makmum masbuk niku menangi rakaat sing terakhir nggih. Badhe salam niku kan dijelasaken ketika salam kedua baru naik nggih. Lah kula badhe tanggap masalah salam yang pertama itu kan wajib nggih. Yang kedua itu sunnah. Kenapa ketika kita berdiri itu menunggu waktu setelah sunnah, nggih. Yang kedua, kalau toh ketika salam yang pertama wajib itu kita langsung naik, itu apa masih diperbolehkan atau sah hukumnya Mas Andi? Berarti nggih. Berarti pertanyaane iki ceritane wonge gopoh ngoten lah intine nggih. Jadi kepingin dekne iku mari salam pertama langsung berdiri tanpa menunggu imam menyelesaikan salam kedua. Apakah yang seperti itu masih dianggap sah? Maka jawabannya teng mriki hukumnya jelas itu masih sah bahasane ngoten. Mulane teng mriku bahasane wa qaulu alla yakuma illa ba'da taslimatayil imam ay fayusannu lahu intidaru salamihi asani li'annahu min lawahiqis sholati. Dan itu dikatakan ngoten. Jadi memang hukumnya memang sunnah. Hukumnya memang sunnah atau lebih jelasnya tengkauluhu wala yakumu qabla salamil imam. Teng iki jelas haitsu qala wa yajuzu ayyakuma akibal ula. Boleh bagi seorang makmum untuk langsung berdiri setelah taslimah atau salam yang pertama. Fa in qama qabla tamamiha amidan batalat sholatuhu. Dan ini. Jadi kalau memang sudah selesai sempurnanya salam yang pertama itu mboten masalah. Tapi sunnahnya adalah menunggu sampai salam kedua dan catatannya adalah salam pertama wis sempurna. Ojo sampai sikat assalamualaikum. Nah, makmumnya langsung ngadeg. Mulane teng mriki tegas bahasane fa in qama qabla tamamiha. Kalau ada makmum itu berdiri sebelum sempurnanya salam yang pertama, amidan dalam keadaan dia itu benar-benar sengaja batalat salatku. Salatnya bisa-bisa dianggap batal. Jadi garis titik tekannya adalah kudu benar-benar sempurna dhisik salam yang pertama. Tidak cukup imam assalamualaikum langsung ngadeg itu mboten paham. Kudu sempurna dhisik baru ngadeg. Niki ketoke remeh, tapi banyak dari kita yang sifatnya itu masih menganggap alai padha wae. Sik assalamualaikum langsung ngomong ngadeg ngoten. Kathah iki biasane wong model ngeten.
Pun nggih, tegas marang teng mriki. Monggo tasih wonten pertanyaan? Pun. Sampun. Pun ampun nonton malih ya? Pun. Nek mboten nonton nggih mboten napa? Atau pertanyaan selain bab niki nggih monggo. Sampun. Sampun 11:30 nggih. Pun, cekap. Oke, sawire wong niki berangkate awal ya, jam 8:30 awak dhewe wong dimulai ini. Aku maghrib. Maghrib. Pun monggo. Sampun mboten nonton pertanyaan? Pun monggo. Sing online pripun, Gus? Monggo, Gus. Tutup sekalian, Gus. Doa sekalian, Gus. Jauh. Empun, monggo. Tutup doa. Pun, Fatihah monggo. Monggo sareng-sareng doa mugi-mugi acara sawir menika dadosaken kita nambah ilmu saged dilampaaken. Amin. Bi barakati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.